sebagaimana yang dicontohkan Kiai Imad di dalam perjuangan ini, tetap menjaga akhlak dan adab yang luar biasa. Inilah setelah Abah memeluk beliau dan kemudian merasakan bagaimana luar biasanya girohnya beliau, tapi tetap dengan penuh ketawaduan, ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tanggapan Abah Setu ya, terkait dengan pemecatan daripada KJ Amiruddin Utsman Al-Bantani dari anggota MLB PBNU ya saudara sekalian. Nah, jadi satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Abah Setu tadi, nanti kita akan menyaksikan bahwa beliau sangat mendukung dan semakin cinta. Dan beliau yakin bahwa setelah Kiai Amiruddin Utsman Al-Bantani ini keluar dari anggota majelis MLB ini, akan semakin menyala ya saudara sekalian. Oke, nanti kita tunggu apa saja selanjutnya kejutan dari Kiai Amiruddin Utsman Al-Bantani. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum Kiai Imad yang Abah cintai, adik Abah sekaligus juga guru Abah. Semoga panjenengan tambah sehat, tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah percaya dengan selepasnya Adinda dari LBM PBNU, Abah yakin akan semakin menyala, akan semakin terang ya, dan akan semakin banyak dukungan dan support yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia pada panjenengan. Oleh karena itu, semoga Abah mendoakan kepada Kiai Imad selalu sehat dan tadi semua. Percayalah, orang mulia itu selalu bagaimana Imam Hanafi sampai dipukuli, bagaimana juga Imam Maliki adalah di penjara, bagaimana Imam Syafi'i adalah juga di penjara, dan bagaimana Imam Hambali juga di penjara, dan bagaimana juga Imam Fakhrul Razi bahkan sampai digantung. Mari terus Kiai Imad, guru Abah, adik Abah yang Abah cintai, dan Abah doakan kemuliaan buat panjenengan. Insya Allah apa yang sudah panjenengan lakukan adalah sungguh luar biasa. Segalanya insya Allah, innallaha ma'ana, insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Maka juga buat sahabat-sahabat yang sama-sama mendukung Kiai Imad, marilah kita doakan beliau dan percayalah, tidak boleh berkecil hati bahwa sesungguhnya segalanya ada hikmahnya, segalanya ada rahasia dari Allah. Yang jelas sekarang beliau akan semakin menyala. Barangkali kemarin karena kedudukan beliau adalah sebagai struktural tadi semua, maka masih banyak hal yang beliau jaga. Karena Kiai Imad itu dalam soal adab luar biasa. Dan saya tidak pernah beliau adalah menyentuh ketua PBNU, bahkan Kiai Abdul Ahyar. Lain dengan Abah yang bodoh, yang jahil. Kadang-kadang tadi Kiai Imad yang begitu masih muda tapi adabnya adalah luar biasa. Inilah yang Abah kenapa sangat cinta dengan beliau dan luar biasa. Sekali lagi buat sahabat, dengan kasus ini bukan berarti kita melempem, karena banyak tanggapan yang ada dari youtuber yang menyampaikan berita bahwa apakah selepas Kiai Imad dipecat dari PBNU ini adalah akan menyusut perjuangan Wali Songo ini. Kata Abah, maka ini akan melipat gandakan power, dan barangkali inilah yang terbaik, atau barangkali kita husnudon kepada Gus Yahya bahwa sengaja melepaskan Kiai Imad agar lebih fokus di dalam berjuang adalah untuk menyelesaikan urusan nasab dari Ba'alwi ini. Abah mengajak kepada seluruh kiai, seluruh ulama di seluruh Nusantara yang mendukung dengan perjuangan Kiai Imad, marilah kita doakan beliau, marilah kita akan senantiasa selalu adalah mendukungnya, adalah bagaimana dengan segala kemampuan kita. Kita punya dana dengan dana, kita punya tenaga dengan tenaga, kita punya ilmu adalah dengan ilmu. Tapi kembali, sebagaimana yang dicontohkan Kiai Imad di dalam perjuangan ini, tetap menjaga akhlak dan adab yang luar biasa. Inilah setelah Abah memeluk beliau dan kemudian merasakan
bagaimana luar biasanya girohnya beliau, tapi tetap dengan penuh ketawaduan, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, marilah wahai para PWI, rapatkan barisan, satukan barisan, tidak boleh mengambil reaksi yang negatif ataupun menyerang ulama-ulama PBNU. Biarkan, bahwa barangkali inilah yang terbaik, dan selalu Abah yakini segala sesuatu ada hikmahnya, dan segala sesuatu pasti adalah yang terbaik dari Allah. Dan sekali lagi, marilah kita betul-betul rapatkan barisan, marilah kita berjuang tanpa dengan memunculkan keburukan, tanpa dengan menghadirkan kebencian kepada siapapun. Maka marilah kita sampaikan kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan selalu mencari memiliki kedudukan dan tempatnya masing-masing. Maka dari siapapun, dari manapun akan datang kebenaran, itu adalah sebuah support yang luar biasa. Dan Abah menyaksikan, Abah berkeliling ke semua tempat, semua orang adalah sangat mencintai Kiai, dan Abah yakin, dan itulah walaupun barangkali PWI adalah dengan keterbatasan biaya dan dana dari para kiainya, tetapi semangat adalah bagaimana kita membela kebenaran, menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana menjaga marwah baginda Nabi, dan sekaligus menjaga marwah duriat Nabi yang sebenarnya adalah insya Allah, selama kita lurus, selama kita adalah berjuang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, ya sahabat. Tetapi dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan kesabaran. Nabi Musa saja, walaupun Allah sudah janjikan akan kemenangan atas Fir'aun, ternyata membutuhkan 40 tahun, sahabat. Semoga perjuangan kita ini lebih cepat lagi, dan semoga kita bisa memerdekakan diri dari semua. Wabil khusus juga adalah kita doakan semoga PBNU segera bisa berdiri, ya. Karena pada hari ini kelihatannya betul nyata, walaupun secara hakikat tetap adalah kita harus mampu melihat Allah di sebalik segala apapun, la tatahraku zarratun illa biidnillah. Tetapi secara syariatnya juga kita, bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa PBNU sekarang ini betul-betul sudah dikuasai oleh Ba'alwi, ya sahabat. Tapi tidak usah takut, ya. Tadi insya Allah kita sudah tahu lah kondisi PBNU tadi semua. Walaupun begitu, Abah menyaksikan di PBNU sendiri begitu banyak yang sudah mendukung Kiai Imaduddin, ya sesungguhnya. Tetapi ada yang diam-diam, ada yang tetapi kalau kita kontak mereka, kita bicara dengan mereka, sungguh mereka itu sebetulnya sudah banyak yang berada di belakang Kiai Imaduddin, dan seluruh jajaran ulama adalah juga yang sama, memilih itikad yang lurus, yang ingin menjaga marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, dan juga bagaimana menjaga marwah al-ulama warasatul anbiya. Tetap keep spirit ulama Nusantara, terus jaga, percayalah, Indonesia adalah negaranya Rijalul Ghaib, Indonesia adalah negara Miftahul Ghaib. Silakan baca sejarah, siapapun dia yang menantang Indonesia, bahkan yang menantang PBNU, yang lurus, sesungguhnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Percayalah tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah, kalau sekarang banyak yang mulai wacana MLB, Munas luar biasa, kata Abah adalah jangan terlalu tergesa-gesa. Segala perkara yang tergesa-gesa senantiasa ada gurur, ada bisikan iblis. Itulah tidak boleh kita ajalah dalam segala perkara. Tidak selalu yang kita lihat sesuatu yang kita melihatnya secara buruk, pasti di belakangnya ada hikmah. Maka oleh karena itulah Abah mengajak kepada semua panjenengan dimanapun berada, Abah doakan Kiai Nur Ihya, Abah doakan Kiai Mustamar, Abah doakan Abu Yamutadi, Abah doakan Kiai Agil Siraj, Abah doakan juga Gus Muwafiq, dan juga Kiai Mustafa Bisri, semuanya. Semoga panjenengan semua senantiasa adalah disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan juga buat ulama-ulama Nusantara, cintailah negeri ini. Cintailah negeri ini.
hubbul watani minal iman, ya. Tapi sehebat apapun perjuangan kita, tanpa persatuan adalah kita akan kalah. Maka baginda Nabi pernah bersabda adalah bahwa sesungguhnya adalah pada saat kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang adalah dia parku adalah maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena hakikat Islam itu menyatukan, hakikat Islam itu berjamaah. Kenapa? Na'budu itu bukan menggunakan hamzah tapi menggunakan nun, kami, ya. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Nah, inilah sahabat, sekali lagi dengan kasus ini, yakinlah Kiai Imad akan semakin menyala, yakinlah Kiai Imad akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak yang merasa takut, kata Abah, nggak usah takut. Tadi semua ya, ada Allah dan ada Rasulnya. Selama kita berjuang lurus, selama kita adalah niat kita benar, innamal a'malu binniyat, maka niat kita adalah untuk menegakkan Islam. Niat kita adalah untuk membebaskan negara ini daripada penjajahan para imigran yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Maka insya Allah tadi akan memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan yang akan kita raih membutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim melawan Namrud. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Soleh melawan Bani Iram. Ya, bagaimana juga Nabi Hud dan juga Nabi Nuh alaihissalam, dan juga bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nyata, bahkan yang Allah sudah janjikan kepada Nabi Musa tentang kemenangan, tetapi justru pada saat malak Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar Musa? Bukankah dia adalah Rasulmu, ya Allah? Tapi apa? Kata Allah, aku senang mendengar rintihannya Musa. Aku senang melihat harokah yang dibikin oleh Musa. Jadi ternyata dilamakannya sebuah perjuangan itu adalah bukan berarti Allah tidak membantu, tetapi sesungguhnya disitulah justru Allah senang kepada orang-orang yang ingin membela agamanya Allah. Allah senang, bahkan Rasulullah juga akan senang kepada umat-umatnya yang saling berbahu, saling membahu adalah membela agama yang dibawa olehnya. Oleh karena itulah sekali lagi marilah kita doakan ulama Nusantara semua dimanapun berada, dan tetap rapatkan barisan dan tetap jaga adab. Jaga adab. Ingat, perjuangan yang benar tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Maka bagi siapapun yang mendukung Kiai Imad, tidak boleh menunjukkan kebencian, makian. Kalau seandainya kita adalah demikian, maka apa bedanya kita dengan Mbak Alwi, ya? Tunjukkanlah bahwa kita adalah berbeda. Tunjukkanlah bahwa ulama Nusantara itu adalah punya adab. Karena adab itu menunjukkan dia punya ilmu. Tidak mungkin hilim kecuali dia adalah alim. Tadi semua ya sahabat. Itu saja barangkali karena banyaknya yang japri kepada Abah tentang menanggapi bagaimana tentang lepasnya Kiai Imad dalam kedudukannya sebagai lembaga Basul Masail PBNU, ya. Jadi jangan lihat ini adalah sebuah kemunduran. Justru menurut Abah inilah sebuah anugerah yang akan membuat Kiai Imad justru yang tadinya berada di bawah mereka secara struktural, mereka di bawah tentu saja ketua PBNU, di bawah apalagi Suriah daripada PBNU, tapi pada saat beliau sudah lepas, sekarang beliau adalah kultural. Maka kultural itu boleh bahkan sekarang mau meluruskan struktural sekalipun. Sekelas siapapun yang dia ada kultural, ada kultur, maka siapapun boleh bicara dari semua. Tapi kalau tempo hari Kiai ada pada dudukan struktural, maka tentu tidak boleh suul adab kepada orang-orang yang di atas kita. Maka hari ini Kiai, adikku Kiai Imad dan guruku sekaligus, saya jujur saja sahabat, saya dengan membaca banyak kitab beliau ini, saya semakin luar biasa lah. Saya Abah pribadi taslim kepada beliau dari segala hal, ya. Ketenangan, kemudian juga dengan reaksi beliau menanggapi orang-orang yang membencinya, tetap dengan tenang, tetap dengan senyum, tetap dengan tidak mengajak kepada siapapun untuk mengajak membalas keburukan yang mereka lakukan. Bukankah ini contoh yang luar biasa? Dan kita juga marilah kita lakukan hal yang sama. Karena membela kebenaran tidak bisa kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak benar, ya sahabat.
Karena dalam agama itu adalah hak, agama itu adalah perkara yang benar, maka membela yang benar harus dengan cara yang benar. Tapi kembali adalah harus kita bersatu. Dan ini semoga juga menjadikan rangsangan buat saudara-saudara yang berada di pada kultur tadi semua, karena panjenengan adalah tidak struktural, maka kenapa mulailah hari ini bicara tadi semua ya. Bukan bicara malah mengajak MLB. Kalau menurut Abah inilah sebuah kebodohan kalau seandainya kita ngajak MLB ya, sesungguhnya. Justru akan kita kelihatan ada syahwat di dalamnya di sana. Nah, hati-hati juga orang-orang yang menggiring MLB, jangan rusak perjuangan ini dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya adalah akan jadi bumerang kepada perjuangan ini sendiri. Sahabat, sehat semua. Abah mendoakan dimanapun berada, insya Allah, demi Allah, dan senantiasa Abah akan senantiasa dengan doa, dengan dana, bahkan dengan segala kemampuan. Walaupun disinilah kelemahan kita. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih, sehat panjenengan semua, dan Abah selalu mendoakan. Abah sangat ingin ketemu dengan Kiai Nur Ihya. Tadi semua, karena menurut Abah beliau pun adalah luar biasa dari semua ya. Dan semua Kiai Abbas juga luar biasa. Semoga Kiai Abbas dan seluruh reng-rengannya di PWI dan semuanya senantiasa di dalam kemuliaan. Ya, sahabat, tetap kompak, PWI tetap kompak, tapi tetap dengan adab, tidak boleh membuat hal-hal yang membuat blunder. Justru semakin kita kelihatan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dari orang-orang yang kasar, perjuangan dari orang-orang yang tidak punya etika, perjuangan dari orang-orang yang justru hanya mencari manfaat daripada perjuangan ini. Maka terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kurangan. Terima kasih, Abah doakan semuanya dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad, sehat ya Kiai. Sehat ya Kiai, sehat. Abah doakan sehat ya, insyaallah. Oke, saudara sekalian, itu tadi tanggapan luar biasa dari Abah Setu kita ya, saudara sekalian. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bahas bersama terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Asep Setiawan ya. Nah, jadi yang pertama, orang mulia itu selalu dapat cobaan, saudara sekalian. Ya benar, apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Abah Setu, memang kalau orang-orang mulia yang berjuang di dalam atau kalangan minoritas itu selalu dicoba dengan hal-hal yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Bukan hanya KJ Imaduddin saja untuk sekarang ini. Kenapa? Karena yang memang keyakinan untuk merubah keyakinan yang selama beratus-ratus tahun itu sudah terdoktrin itu sangat sangat sulit sekali, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini terkait masalah keyakinan husnuzon kita kepada, dalam tanda kutip, Habib Ba'alwi ini, saudara sekalian. Nah, itu yang harus dirubah oleh KJ Imaduddin. Tantangan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dengan adanya polemik nasab ini, banyak cacian, banyak makian terhadap Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun setelah kita mendengar penyampaian dari beliau di dalam di dalam podcast beliau, wawancara beliau, tidak pernah mencaci maki, menjelek-jelekkan dari yang namanya PBNU ya, dalam tanda kutip di sini Rais Am ya, Ki Haji Miftahul Akhir. Tidak pernah Ki Haji Imaduddin itu menjelek-jelekkan Ki Haji Miftahul Akhir dan sebagainya. Bahkan beliau selalu menyanjung, selalu menghormati, karena di samping kesepuhan Ki Haji Miftahul Akhir sebagai Rais Am PBNU, meskipun pada tempo hari yang sudah lewat beberapa bulan yang lalu, Ki Haji Miftahul Akhir ya menganggap bahwa Ki Haji Imaduddin beserta kawan-kawan dan sebagainya itu bisa kita bilang kata beliau itu ada jenderal di belakangnya, didanai. Bahkan pergerakan ini adalah pergerakan seperti Wahabi ya, saudara sekalian, dituduh Wahabi dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat menyakitkan ya. Seharusnya sebagai orang tua kita, Ki Haji Miftahul Akhir itu sebagai apalagi sebagai Rais Am PBNU seharusnya mendamaikan, saudara sekalian ya. Meskipun beliau itu secara terang-terangan ya sebagai pendukung Ba'alwi Muhibbin sejati ya, dalam hal ini seharusnya beliau gunakan jabatan beliau sebagai orang yang
menjadi jalan tengah ya saudara sekalian, sebagai panutan kita, bukan malah menjatuhkan yang lain dan mengangkat yang lain ya saudara sekalian. Bahkan ini lebih parahnya menuduh ya saudara sekalian, menuduh pergerakan ini adalah pergerakan Wahabi dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat kita sayangkan juga ya saudara sekalian. Toh juga pun dulu ketika Rizik Syihab itu bahkan terang-terangan di dalam jamaahnya menghina salah satu mantan daripada PBNU ya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Itu bahkan nauzubillah min zalik, saya tidak berani untuk menyebutnya apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab ya. Bahkan buta mata buta hati ya saudara sekalian. Ini hal sudah sampai ke personal, menghina daripada fisik seseorang itu saudara sekalian. Dan sekarang kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Gus Dur saudara sekalian, itu terbukti semua ya. Apa yang dikatakan oleh beliau itu sekarang semuanya satu persatu terbukti. Oleh karena itu tidak heran bahwa Kiai Jamaluddin itu menganggap dalam ceramahnya Gus Dur itu adalah waliyu min awliyaillah, salah satu wali daripada wali-walinya Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua disampaikan oleh Abah Setu itu, saudara sekalian, saya yakin, kata beliau, selepas Ki Haji Madudin itu keluar dari MLB PBNU, ya bisa kita bilang ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau saya lihat ya, scroll-scroll di komentar-komentar video-video orang, itu yang mendukung Nahdiyin dari akar rumput ya saudara sekalian, itu lebih banyak bersimpati kepada Kiai Muhammad Utsman Al-Bantani ya saudara sekalian. Kenapa? Karena ya tidak ada hujan, tidak ada angin. Bahkan toh pun ini bukan daripada urusan apa ya, bukan daripada urusan internal PBNU yang diserang oleh Kiai Jamaluddin. Ini urusannya dengan para Habib ya. Artinya beliau berurusan dengan Rabithah Alawiyah ya saudara sekalian. Tapi kok kenapa dari PBNU yang mengambil sikap, bahkan sampai tanda kutip mengeluarkan Kiai Jamaluddin dari anggotanya ya saudara sekalian. Ya, meskipun ini bukannya kita menyalahkan NU ya, organisasinya lain NU sama PB-nya ya. Kita menyalahkan pengurusnya, bukan organisasinya. Nah, ini hal yang perlu diperbaiki ya saudara sekalian. Dan yang selanjutnya, ini memang seperti yang disampaikan oleh Abah Setu itu untuk PWI ya. Terkait dengan pemecatan dari Kiai Jamaluddin, silahkan. Kita sebagai anggota PWI jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengadakan MLB ya. Ini menunjukkan keberingasan dan keantusiasan dan kenapsuan kita di dalam mengincar jabatan di PBNU itu. Silahkan, mungkin ini hanya hikmahnya saudara sekalian. Ada hikmah tersendiri kenapa Kiai Jamaluddin itu dipecat dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti kita lihat kejutan apa yang ingin disampaikan oleh Kiai Jamaluddin. Kita belum tahu. Kiai Haji Jamaluddin belum angkat bicara terkait dengan pemecatan beliau ya saudara sekalian. Mungkin akan semakin menyala, akan semakin berani dan tidak tanggung-tanggung lagi lah untuk menyuarakan kebenaran ini. Nah, selanjutnya ya, untuk dulu Kiai Haji Jamaluddin masih sebagai struktural ya, makanya di dalam berbicara masih menghormati, menjaga adab, dan batasan-batasan itu masih beliau beliau jaga ya sebagai anggota MLB PBNU salah satunya. Dan sekarang beliau sudah menjadi kultural ya saudara sekalian, dari struktural dan menjadi kultural. Nah, jadi kalau beliau sudah menjadi kultural itu ya bebas ya, mau ngomong apa saja silakan. Mau menyerang daripada kiai-kiai PBNU yang sudah menyeleweng misalkan, ya silahkan, sah-sah saja. Tidak ada yang menghalangi dan tidak ada batasan-batasan beliau kalau sekarang ini. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara daripada, kalau menurut saya ya, salah satu cara daripada PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya, untuk memberikan kebebasan dan kelonggaran dari Kiai Haji Jamaluddin ya, untuk Kiai Haji Jamaluddin di dalam berfokus membahas dan mengungkapkan siapa sebenarnya sosok dari klan Ba'alwi ini saudara sekalian.
Kalau menurut saya itu ya. Kalau dari saya ya memang kalau kita lihat statement-statement dari Ki Haji Yahya ini ya lebih arah ke Ki Haji Marudin ya. Mungkin ini salah satu cara beliau ya, tapi dengan cara beliau sendiri lah. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.